Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap belajar dari rumah. Dan apabila kalian harus keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi terkait keanekaragaman hayati, mulai dari konsep keanekaragaman hayati, kemudian tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, coba kalian perhatikan dahulu gambar yang ada di samping. Baik, dari gambar yang telah ditampilkan ini, membuktikan bahwa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Indonesia juga termasuk daerah kepulauan yang memiliki beribu pulau. Selain itu, yang tidak kalah penting, Indonesia terletak di daerah khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki iklim yang tropis dan membuat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikutnya. Gambar ini merupakan gambar peta persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, peta persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia ini dibedakan berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Apakah kalian tahu garis Weber dan Wallace itu apa? Ya, untuk mempelajarinya, dari gambar yang telah ditampilkan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki persebaran flora dan fauna yang sangat banyak, dan persebaran flora dan fauna ini didasarkan pada garis Wallace dan garis Weber. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi terkait persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan keanekaragaman hayati di Indonesia, mulai dari jenis, spesies, dan ekosistem, baik itu flora, fauna, maupun mikroorganisme. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan pembagian wilayah flora dan fauna berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia. Baik, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Baik, seperti yang telah disebutkan di awal tadi, bahwa Indonesia memiliki daerah yang sangat luas, sehingga keanekaragaman hayatinya dapat dibedakan berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Nah, apakah kalian tahu garis Wallace itu apa? Ya, mari kita bahas. Garis Wallace merupakan garis imajiner yang ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Alfred Russel Wallace. Garis Wallace merupakan garis yang membagi daerah Indonesia menjadi bagian barat atau tipe Asiatis dan Indonesia bagian tengah atau peralihan karena memiliki karakteristik flora dan fauna yang berbeda. Selanjutnya, garis Weber. Garis Weber ini ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yang bernama Max Carl Wilhelm Weber. Garis Weber ini merupakan garis yang membagi Indonesia menjadi bagian tengah atau peralihan dan bagian timur atau Australis. Sehingga Indonesia berdasarkan garis Weber dan Wallace dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian barat, timur, dan bagian tengah. Selanjutnya, penyebaran flora di Indonesia. Nah, sudah disebutkan tadi ya, Indonesia penyebaran floranya dibedakan menjadi 3, bagian barat, tengah, dan timur. Untuk flora di Indonesia bagian barat, spesiesnya itu meliputi pohon jati, rotan, beringin, damar, gaharu, edelweiss, dan sebagainya. Kemudian, flora Indonesia Tengah.
Spesies yang ditemui di flora di Indonesia bagian tengah diantaranya ada kayu cendana, kayu putih, kemiri, akasia, dan berbagai jenis anggrek. Kemudian flora Indonesia Timur. Spesies yang dijumpai biasanya meliputi beringin dan matoa yang merupakan endemik di Papua. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan tumbuhan endemik? Ya, tumbuhan endemik merupakan tumbuhan yang hanya ada pada suatu daerah tertentu dan tidak ditemui di daerah lainnya. Nah, contoh tumbuhan-tumbuhan endemik itu sendiri ada di beberapa tempat. Yang pertama ada di Bengkulu, contohnya bunga Rafflesia arnoldi. Kemudian di Kalimantan ada meranti, rotan, dan anggrek hitam. Sedangkan di Papua itu ada matoa, sedangkan di Jawa ada pohon jati. Selanjutnya ada penyebaran fauna di Indonesia. Penyebaran fauna di Indonesia juga dibedakan menjadi 3, fauna Indonesia bagian barat, bagian timur, dan fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan. Fauna Indonesia di bagian barat, beberapa di antaranya di Sumatera ada gajah, orangutan, tapir, dan harimau. Di Jawa ada badak bercula 1 yang terletak di ujung kulon dan banteng. Kemudian di Bali ada jalak putih dan bermacam-macam kera, dan di Kalimantan ada biawak dan bekantan. Yang kedua ada flora Indonesia Timur, yang meliputi daerah Papua dan pulau kecil di sekitarnya yang dibatasi dengan garis Lydekker. Hewan khas Papua antara lain ada burung cendrawasih, burung kasuari, burung kakatua, kanguru, kanguru pohon maksud saya, kemudian walabi, kupu-kupu sayap, dan burung dan buaya irian. Kemudian yang ketiga ada flora Indonesia peralihan, meliputi anoa, babi rusa, komodo, maeo, dugong, burung rangkong, kupu-kupu Sulawesi, kakatua putih, dan kuskus beruang. Nah, keanekaragaman hayati yang melimpah di Indonesia ini tentunya sangat memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita bahas fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa fungsi dan manfaat. Yang pertama, keanekaragaman sebagai sumber pangan. Yang kedua, keanekaragaman sebagai sumber obat-obatan. Yang ketiga, keanekaragaman sebagai sumber kosmetik. Dan yang keempat, keanekaragaman sebagai sumber sandang. Selain itu, keanekaragaman hayati juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber papan, sebagai aspek budaya, dan plasma nutfah. Mari kita bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama, keanekaragaman sebagai sumber pangan. Indonesia ini memiliki sekitar 400 spesies tanaman penghasil buah, 370 spesies penghasil sayur, 70 spesies tanaman umbi-umbian, dan 55 spesies penghasil rempah. Yang kedua, keanekaragaman sebagai sumber obat-obatan. Yang pertama, ada kina. Tanaman kina ini berfungsi untuk mengobati malaria. Kemudian ada buah merah yang digunakan untuk mencegah kanker. Kemudian madu dari lebah yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, ada keanekaragaman sebagai sumber kosmetik. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki beragam tanaman, salah satunya bunga. Nah, bunga ini sangat bermacam-macam dan aromanya pun sangat beraneka ragam. Maka dari itu, beragam bunga ini bisa digunakan
sebagai bahan pembuatan parfum. Kemudian, bunga kemuning dan bengkoang juga digunakan sebagai bahan pembuatan lulur. Kemudian yang ketiga ada urang-aring, tidak asing lagi ya bagi kita. Nah, bahwa urang-aring ini digunakan sebagai bahan untuk pembuatan minyak rambut. Selanjutnya ada keanekaragaman sebagai sumber sandang. Yang pertama ada kapas. Kapas ini digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Kemudian ada ulat sutra yang digunakan sebagai pembuat kain sutra atau benang yang dipilin. Kemudian yang ketiga ada aksesoris atau bulu burung. Biasanya aksesoris ini digunakan dalam pakaian-pakaian adat dalam parade daerah-daerah. Kemudian yang selanjutnya ada keanekaragaman sebagai sumber papan. Sebagai yang kita tahu, bahan dasar pembuatan rumah seperti jendela, pintu, tiang, atap, dan furnitur rumah bisa dibuat dari bambu, kayu jati, dan kayu ulin yang dihasilkan dari berbagai daerah-daerah yang memiliki keanekaragaman yang melimpah ini di Indonesia. Kemudian, keanekaragaman sebagai aspek budaya. Nah, contohnya ini tradisi nyekar yang merupakan tradisi seorang muslim di mana mereka mengunjungi makam-makam dan saat mereka mengunjungi makam tersebut, mereka menggunakan bunga-bunga yang ada, seperti bunga mawar, bunga melati, bunga kenanga, dan sebagainya. Selain itu, upacara ngaben di Bali yang diperuntukkan bagi orang yang meninggal di Bali juga menggunakan beberapa macam bunga, seperti yang tertampil pada gambar. Kemudian, yang ketiga ada upacara adat Toraja, yang sebagian besar menggunakan beragam bunga juga. Dan yang terakhir, ada keanekaragaman sebagai plasma nutfah. Nah, plasma nutfah ini berguna untuk membuat varietas yang lebih unggul. Selain itu, plasma nutfah juga dapat membantu pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi, bisa tetap ada dan dapat mempertahankan kualitasnya. Selain itu, plasma nutfah juga dapat membuat produktivitas suatu tanaman itu juga semakin tinggi. Terima kasih. Baiklah adik-adik, itulah tadi pemaparan dari materi pertemuan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.